Sudah umur lebih 50 tahun, sudah umur lebih 40 tahun, tapi pada saat ini awak belum bisa mengenal siapa Tuhan awak yang sesungguhnya. Sedangkan kita ukur dari mulai dalam perut sampai dengan usia awak sekarang, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu ibadah awak pada saat ini belum bisa betul untuk betul-betul menyembahnya. Seperti itu. Ketika mengucap takbir Allahu Akbar, mulut saja di dalam kolbu tak ada Allahnya. Seperti itu. Lalu Rasul berkata, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Ketika orang tidak memiliki malu, berarti dia tidak memiliki iman. Malu di sini bukan malu karena manusia. Kalau malu karena manusia, mungkin itu dianggap daripada ajakan nafsu, ajakan daripada kegengsian, malu terhadap manusia. Tetapi yang dibahas di sini ialah tidak adanya malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah umur lebih 50 tahun, sudah umur lebih 40 tahun, tapi pada saat ini awak belum bisa mengenal siapa Tuhan awak yang sesungguhnya. Sedangkan kita ukur dari mulai dalam perut sampai dengan usia awak sekarang, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu ibadah awak pada saat ini belum bisa betul untuk betul-betul menyembahnya. Tertanam tidak rasa malu di situ. Sadar gitu, sadar seperti itu, sadar. Supaya tertanam rasa malu. Ya kan Allah memberikan kesehatan kepada awak, Allah memberikan kenormalan kepada awak, Allah memberikan daripada pikiran akal yang sehat. Lalu kenikmatan yang Allah beri kepada awak, lalu awak menyembah Tuhan awak dengan tidak betulnya, pastilah orang yang memiliki keimanan yang sempurna akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lalu setelah rasa malu, maka akan tertanam di dalam kolbu orang itu. Setelah amaliyah zikirnya itu bisa membongkar dan masuk ke dalam kolbu, maka Allah akan tanamkan di dalam kolbu orang itu rasa takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tertanam daripada rasa takut akan murka Allah, orang itu tak akan pernah berbuat dosa. Kenapa awak selalu lidah tak bisa dijaga, selalu tercetus omongan tentang orang lain? Pikiran tak bisa awak jaga, selalu memikirkan daripada kesalahan orang lain, lupa akan kesalahan buruk dirinya. Hati selalu tertanam perasaan iri, benci, sombong. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak tertanamnya di dalam kolbu rasa takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ketika orang itu sudah bisa tertanam rasa takut dengan efek daripada zikir yang sudah tembus kepada kolbu, lalu al-wajdu gejolak di dalam kolbunya tadi, tertanam rasa takut akan daripada murkanya Allah, maka seorang istri tak bakalan berani ngomel sama suaminya. Yakin? Seorang suami tak bakalan berani menyakiti hati istrinya. Ketika seorang suami mau membentak istrinya, menyakiti hati istrinya, bukan takut kepada istri, salah, tetapi tertanam dalam diri tentang takut kepada Allah, karena Allah menciptakan hukum apabila awak menyakiti hati orang, maka awak berdosa. Situ bukan takut sama istri, bukan tak ada keberanian, tapi istri lebih berani, gitulah. Seperti itu ya kan.
kepada suaminya karena tertanam rasa takut. Tak berani dia melotot membuka matanya lebih daripada mata yang dibuka oleh suaminya. Karena kenapa? Tertanam rasa takut. Bukan takut kepada suaminya, tetapi takut karena Allah membuat hukum apabila awak menyakiti hati suami awak, maka awak berdosa besar. Sedap rumah tangga tua, sakinah mawadah dan warahmah. Begitupun kita kepada orang lain. Ketika sudah tertanam rasa takut di dalam kolbu akan dosa-dosa Allah, tak berani awak untuk menyakiti hati orang lain, tak berani awak untuk menggibah orang lain. Karena kenapa? Tertanamnya rasa takut kepada Allah, karena Allah membuat hukum yang disebut dengan dosa. Itu. Nah, jadi ketika rasa takut seorang istri, jangan rasa takut kepada suami. Bukan sirik ibu. Yuk. Kalau ibu takutnya kepada suami, maka tertanam dalam diri kesirikan. Karena suami awak itu adalah makhluk. Seperti itu. Tetapi yang awak harus takuti sebagai istri adalah Allah telah membuat hukum tentang suami, maka awak harus taat kepada suami. Bukan takut akan makhluknya. Kalau awak takut akan makhluknya, syirik awak. Wala tusyriku bihi syai'a. Seperti itu. Karena suami awak itu adalah makhluk. Seperti itu. Nah, begitupun dengan suami. Suami tidak akan pernah menyakiti hati istrinya. Karena kenapa? Takut kepada Allah. Karena apa? Tertanam dalam diri Allah membuat hukum apabila awak menyakiti hati istri awak, maka awak berdosa. Begitu. Nah, jadi feedback yuk. Seperti itu. Apa tujuan istri kedua? Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Tak ada tugas ngepel di situ. Harusnya bapak-bapak ngepel ya. Seperti itu. Kan cuman seperti itu. Ketika taat seorang, kewajiban istri terhadap suami itu, kewajiban istri itu cuma dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Nah, ibu-ibu kalau disuruh sama suami harus mau, harus taat lah pula. Disuruh masak, ya kan? Suruh nyuci, harus taat sama suami pula. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan bisa mendapatkan daripada sesuatu di dalam diri keluarga awak, istri dan anak awak, tertanam daripada rahmat dan juga kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lalu yang kelima, orang yang sudah tembus kolbu, zikirnya ke kolbu ialah Allah akan tanamkan di dalam diri orang itu adalah mendorongnya seorang hamba akan gejolak kolbu tadi kepada kesadaran di mana dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang agak payah. Begitu. Merasanya awak bahwa Allah itu maha melihat. Sadarnya awak bahwa awak itu diawasin oleh Allah. Nah, itu payah. Begitu. Kenapa awak selalu berbuat buruk? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah.